Pemirsa, Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya, Ayu Pratiwi. Kita ke informasi pertama pemirsa, tak hanya berfokus pada negara barat, Rusia menyebarkan pengaruh medianya ke seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Peralihan medium penyebaran informasi juga membuat sebaran informasi lebih cepat dan sulit untuk ditanggulangi. Indonesia beserta sejumlah negara di Asia dan Afrika jadi target baru pengaruh media Rusia, menurut peneliti kebijakan Rusia terkait Asia. Begitu awal perang, lalu mereka melihat bahwa negara-negara barat ternyata lumayan satu suara. Kalau tadinya sasaran mereka Amerika dan negara-negara barat, sekarang bergeser ke negara-negara Afrika, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan. Jadi ke Amerika Latin, ke arah sana akhirnya bergesernya. Sejak serangan Rusia ke Ukraina awal 2022, seluruh negara anggota Uni Eropa dan Kanada melarang tayangan televisi berita Russia Today atau RT dan siaran radio Sputnik. Di Amerika, RT tidak dilarang, tapi menutup kegiatan di AS setelah mayoritas layanan kabel dan satelit menolak menayangkannya. Selain RT, Rusia juga mendanai Russia Beyond the Headlines yang berfokus pada konten budaya dan identitas Rusia ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Terutama beberapa tahun terakhir, itu memang fokusnya lebih ke dua hal sebetulnya. Yang satu adalah Islam, bagaimana kehidupan masyarakat Muslim di Rusia. Nah, satu lagi yang juga sering dimunculkan di Russia Beyond the Headlines adalah sejarah. Jadi kedekatan sejarah Indonesia dengan Rusia. Itu sering sekali dimunculkan. Radityo menyebut peralihan fokus ke konten agama pertama terjadi setelah sentimen negatif masyarakat Indonesia terhadap intervensi Rusia dalam Perang Suriah pada 2015. Dia hanya butuh perbaikan image, dan wajar menurut saya. Dia tahu image dia jelek setelah Syria, dan dia mencoba memperbaiki itu. Bahwa ternyata itu berdampak positif bagi Rusia, simpati masyarakat lumayan tinggi, itu juga di awal mengagetkan. Di Bank.org, sebuah organisasi literasi media memperkirakan pemerintah Rusia menggelontorkan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 untuk pembelanjaan media massa. Sementara anggaran pemerintah Rusia untuk media pada awal bulan Januari hingga Maret 2022 atau di awal perang Rusia-Ukraina naik 3 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pengamat lain melihat Rusia melancarkan strategi wacana spesifik untuk target audiens di luar negara barat. What they do in places like Africa and places like Southeast Asia as well, they focus on the West colonial history and use that as a way to position Russia as a strategic partner looking forward. Medium penyebaran informasi pun beralih. A lot of it has kind of gone to Telegram and places that are more off of the mainstream platforms. So I would say it's changed in that sense, but it's still a very key part of Russian media generally is targeting the global community. Dalam laporan terkait ancaman selama kuartal ketiga 2022, perusahaan induk Facebook Meta menutup 1.600-an akun Facebook dari Rusia yang disinyalir menyebarkan disinformasi, terbanyak dibanding negara lain. Namun tak semua media sosial punya mekanisme pertanggungjawaban serupa. Many Ukrainian accounts getting shut down because of Elon Musk's new verification system. So all of this is really unfortunate and shows a lack of subject matter expertise and how those effects will happen in a particular context locally in a country like Ukraine or elsewhere. Analis sepakat, literasi media bagi masyarakat dan transparansi media adalah jalan untuk menangkis misinformasi dan disinformasi. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, Myanmar praktis dikucilkan dari pertemuan tingkat menteri hingga kepala pemerintahan yang melibatkan Amerika Serikat. Namun kehadiran perwakilan Myanmar dalam latihan gabungan ASEAN yang diselenggarakan di Thailand dan juga Amerika Serikat kini mengundang sorotan. Beragam reaksi muncul terhadap diundangnya perwakilan Myanmar ke latihan keamanan maritim di Bangkok, Thailand pada 20 hingga 24 Februari mendatang yang diselenggarakan Thailand bersama Amerika Serikat. For the US, they are saying that it's up to Thailand to invite the ASEAN partners, and this is how it's happened. But, perhaps the US should consider not participating then. Amerika Serikat adalah salah satu mitra dalam kelompok kerja ADMM Plus, pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus yang menyelenggarakan latihan ini. Suggested it would back down. Yes, our understanding of that is that this was the decision that was by ASEAN, and
and it seems that the U.S. position on Myanmar has not changed. Media independen Myanmar Now adalah yang pertama kali melaporkan undangan latihan bersama kepada militer Myanmar. Disebutkan bahwa latihan keamanan maritim ini melibatkan sejumlah simulasi, termasuk pencarian dan penyelamatan penanganan pembajakan, perdagangan manusia serta penyelundupan narkoba dan senjata. Semua ini adalah latihan yang perlu kerjasama dan berbagi pengalaman praktis, sehingga sebagian analis memahami kesediaan Amerika Serikat duduk bersama perwakilan Myanmar. I think we need to make statements to clarify that this is not about legitimizing the junta. This is about very pragmatic regional multilateral cooperation on functional issues of humanity, of search and rescue, counter drugs, counter trafficking. But we also have to make sure that none of the training or equipment that is used in these exercises is used against civil liberties, against, to prosecute the war, if you will, from the junta. Onto different parts of Myanmar. Meski berpartisipasi dalam latihan keamanan maritim, Amerika Serikat sebelumnya tak menghadiri latihan kontraterorisme dalam forum yang sama. Menurut keterangan Pentagon kepada VOA, Amerika Serikat menolak berpartisipasi pada pertemuan Juli dan Desember 2022 karena militer Myanmar memanfaatkan keketuaannya dalam kelompok kerja kontraterorisme untuk membenarkan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya sendiri. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pegiat lingkungan antariksa di Amerika Serikat berupaya meningkatkan kesadaran warga akan sampah antariksa lewat sebuah situs internet. Di situs yang dikelolanya, warga bisa melihat visualisasi sampah antariksa yang nyaris bertabrakan secara waktu nyata. Saat mengamati langit malam, kita tidak akan bisa melihat ribuan keping sampah yang ada di antariksa. Menurut Moriba Ja, manusia mencemari orbit bumi dengan satelit-satelit tua dan puing-puing yang sudah tidak terpakai lagi, seperti manusia mencemari daratan, udara, dan lautan. It's bad news, and basically when things collide in major collisions, two objects become tens of thousands of smaller pieces that then become hazardous to other satellites providing services and capabilities that we depend upon. Moriba adalah ahli astrodinamika yang mempelajari gerakan benda-benda alami dan buatan di antariksa. Ia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang mengatakan sampah antariksa adalah masalah yang terus meningkat. Ia mengambil posisi yang unik bahwa sampah antariksa adalah masalah lingkungan. I just felt very passionately about it and it made sense to me. I felt this inner calling. Moriba lahir di San Francisco, tapi dibesarkan di Venezuela. Ia pernah masuk Angkatan Udara Amerika, di mana ia tertarik pada antariksa dan mulai mempelajari puing-puing di orbit bumi pada 2006. The orbital highways are getting crowded, and the services and capabilities that we depend upon are in jeopardy of being lost to collisions from orbiting space debris. Moriba menciptakan Wayfinder, sebuah basis data yang menganalisis berbagai sumber informasi tentang objek-objek di antariksa dan memvisualkan apa yang ada di orbit secara waktu nyata. Kini Wayfinder melacak sekitar 30.000 objek di orbit bumi, padahal hanya 4.000 yang masih berfungsi. John telah mengenal Moriba selama bertahun-tahun. Ia bekerja dengan NASA, Angkatan Udara Amerika, dan lembaga-lembaga lain yang juga melacak puing antariksa. The data's all right there. You can't escape the data. The more you put up there, the more near collisions that you have. The space station's done already over 25 maneuvers because of large debris. Meskipun pedoman PBB mendesak negara-negara untuk tidak membuat lebih banyak sampah antariksa, tapi Rusia, India, dan Tiongkok sudah meledakkan satelit sebagai uji coba senjata, sehingga menciptakan ribuan serpihan lagi menurut John. Kongres Amerika tengah membahas RUU sampah antariksa yang diajukan lintas partai. So it's up to every country to kind of be the traffic cop for the people that it authorizes to conduct space activities. Moriba berharap karyanya akan membantu mendidik dan memberdayakan para pengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pembersihan sampah antariksa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Pemirsa, superkonduktor adalah zat yang membawa listrik tanpa hambatan dan membuat berbagai perangkat bekerja efisien. Namun banyak superkonduktor yang hanya efektif pada suhu yang sangat dingin. Sementara itu para ilmuwan mencari superkonduktor dengan suhu kamar yang dapat diharapkannya nantinya bisa merevolusi dunia. Peralatan medis yang bisa memindai penyakit dan kereta super cepat yang melayang di atas rel. Ini dimungkinkan berkat superkonduktor, bahan yang membawa arus listrik tanpa hambatan. Tapi sebagian besar superkonduktor harus didinginkan hingga sekitar 100 kali lebih dingin dari suhu ruangan, dan ini membutuhkan helium cair yang langka dan mahal. Peneliti di Kansas, Joe Eck, ingin menemukan bahan superkonduktor yang berfungsi pada suhu ruangan. If we could achieve room temperature superconductivity, there'd be no cooling required at all. Dengan superkonduktor suhu ruangan, mobil listrik bisa melaju lebih lama tanpa perlu mengisi ulang dan komputer akan menjadi lebih kecil. National supercomputer sizes that fill up whole rooms could be put into homes. Sejumlah ilmuwan dilaporkan telah menciptakan superkonduktor suhu ruangan yang bisa bekerja dengan tekanan ekstrim yang dicapai di laboratorium. Tapi ilmuwan lain meragukan temuan ini dan mempertanyakan apakah superkonduktor bertekanan tinggi benar-benar bisa berfungsi. Untuk meneliti superkonduktor yang lebih hangat, Joe mencampur bubuk berikut. Bismuth, scandium, cadmium oxide is dangerous stuff. Ia memanggangnya di tungku pembakaran meja. Sementara di Laboratorium Nasional Los Alamos, Dean Peterson akrab dengan penelitian Joe. Dean yang seorang ilmuwan mengatakan superkonduktor suhu kamar akan sangat efisien sehingga dunia bisa punya energi cadangan. It would be the golden fleece everybody has been searching for the last 70 years. Di Boulder, Colorado, Danko van der Laan membuat kabel yang mengandung logam tanah jarang yang berfungsi seperti superkonduktor saat didinginkan dengan nitrogen cair hingga sekitar 4 kali lebih dingin dari suhu kamar. To have superconductors work at something that's only 4 times colder than room temperature, it's a huge step. Satu kabel superkonduktor setipis isi pensil bisa menyalurkan arus setara satu bundel kabel konvensional selebar sekitar 25 cm. Penelitian ini dan upaya lainnya untuk membuat superkonduktor yang lebih hangat diperkirakan pada suatu hari nanti bisa menghasilkan pesawat penumpang bertenaga listrik dan reaktor fusi yang ringkas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Simpo Dunia. Pemirsa, para petani di India sudah lama memelihara tanaman keras yang bisa bertahan di suhu tinggi. Kini sejumlah warga mencoba membuat usaha untuk penanaman sayuran kebutuhan sehari-hari dengan teknik pertanian modern di kawasan gurun ini. Para buruh pertanian di India ini secara perlahan mempelajari keterampilan memelihara sayuran eksotis yang sebelumnya tidak pernah mereka kira bisa tumbuh di negara bagian Rajasthan. Di sini tingginya suhu musim panas dan kurangnya air membuat tanah gersang. Rajnus Agarwal, seorang insinyur yang aktif bepergian, mulai memelihara tanaman seperti paprika, tomat ceri, dan stroberi di lahan keluarganya untuk mendapatkan sayuran yang tidak tersedia di kota kelahirannya Jodhpur. Usaha ini berdiri 2 tahun lalu pada masa pandemi COVID. You know, if you had to eat a burger and you wanted lettuce, there was no lettuce. If you wanted, let's say, to make a stir fry, there was nothing really here to be able to cook something. So we said, okay, why don't we grow our own veggies? Ada proses belajar untuk menghijaukan gurun dengan tanaman eksotis. Teknik pertanian modern seperti irigasi tetes membantu menghemat air di wilayah yang permukaan air tanahnya sangat rendah. Dengan suhu hampir 50 derajat Celcius selama musim panas, banyak tanaman dibudidayakan dalam rumah kaca. They help us in reducing temperature, increase humidity, control moisture. We've got sprinklers in the greenhouse wherein we can do fogging from the top and which allows us to lower down the temperatures. Sebagian besar pekerja ini terbiasa memelihara tanaman keras di iklim gurun dan dulu tidak pernah mendengar tentang sayuran yang kini mereka pelihara. लगा पोलियोस इस आदमी रिया सरवण जी बेर आगे काम करता बे मतलब भाई आ चीज़ लगानी है ये चीज़ है आ चीज़ है मतलब सबका नाम देख लिया। पोली हाउस है, ग्रीन हाउस है, शेड नेट हाउस है, इसमें मैंने खूब वर्क किया था। तो कब किस मौसम में कौन सी फसल लगती है, कब ग्रो करती है, कब हार्वेस्ट होती है, तो ये काफ़ी चीज़ें पहले से ही मालूम थी और बाकी बाद में धीरे धीरे एक्जोटिक का भी नॉलेज होता गया और हम आगे बढ़ते गए।
Peluncuran usaha ini pada masa pandemi, ironisnya membantu bisnis berkembang karena fokus banyak orang beralih pada kesehatan sehingga meningkatkan permintaan akan sayuran segar. It's not a fad, it's something that's here to stay. Bagi istri Rajnush, usaha pertanian yang juga ia awasi ini merupakan perubahan menggembirakan dari pekerjaannya sebagai tenaga profesional sumber daya manusia. This taps more of my creative energy. And being so close to nature is obviously something that everyone enjoys. Para ahli optimistis, usaha seperti ini akan mendorong lebih banyak petani memanfaatkan teknik modern dan mendiversifikasi tanaman, sehingga bisa meningkatkan pendapatan di salah satu negara bagian India yang kurang berkembang dan mayoritas perekonomiannya masih bergantung pada sektor pertanian. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Marijuana untuk kebutuhan rekreasi telah dilegalkan di New York. Meski kini 21 negara bagian Amerika Serikat telah melegalkannya, muncul kekhawatiran produk ini akan disalahgunakan oleh anak-anak. Saat berusia 19 tahun, Roland Connor masuk penjara saat perang besar-besaran terhadap peredaran ganja di kota New York. Tahun 2023 ini, saat Roland menginjak usia 50 tahun, ia justru menjadi pemilik toko marijuana berlisensi resmi. Everybody deserves a second chance. You know, we don't have to be stigmatized because we did some mistakes in the past. It's an opportunity to right those wrongs, those draconian drug laws from the past. And this is just a beautiful moment for me and my son, me and my family. Roland membuka toko ini bersama dengan putranya. Mereka memperoleh lisensinya lewat program pemerintah yang utamakan pemberian izin toko marijuana untuk ex-napi kasus ganja. Peresmian toko marijuana berlisensi resmi kedua di kota New York ini disambut warganya, khususnya dari komunitas minoritas. And to be part of this now is just, it's amazing. It's life-changing to know that now we can do this freely without any repercussions, especially on our Black and brown communities. Legalisasi ganja di New York berlangsung perlahan dan senantiasa menuai pro dan kontra. Untuk kebutuhan medis, ganja mulai dilegalisasi pada tahun 2014. Sementara untuk kebutuhan rekreasional mulai dilegalisasi pada tahun 2021, khususnya untuk warga yang minimal berusia 21 tahun. Namun, kini mulai muncul kekhawatiran. Produk turunan marijuana yang semakin variatif dan menarik malah bisa menarik atau meningkatkan pemakaian ganja di kalangan anak-anak. Negara bagian New York melarang pemasaran dan pengiklanan produk marijuana yang desainnya berpotensi menarik bagi anak. I think jurisdictions should consider curtailing the availability of candy and fruit flavors. And overall, we should be doing the kind of public health research that we need to do to understand what types of products are most appealing to youth so that we can provide that information to policymakers for these continued discussion. Untuk mencegah konsumsi ganja dan produk turunannya oleh anak, negara bagian New York melarang pengemasan produk marijuana menampilkan hewan, tokoh kartun, balon hingga karakter pahlawan super. But the truth is it's a partnership between a compliant industry, strong regulations that are robust in their protections for youth, and then really with parents too. Tahun 2019, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS CDC melamporkan 37% anak SMA di AS menggunakan marijuana. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Ponsel tetap menjadi porsi besar sampah elektronik setiap tahunnya. Produsen pun berupaya mengurangi dampak lingkungan, mulai dari menghilangkan charger dari kemasan hingga program daur ulang ponsel lama. Berikut informasinya. HMD Global, pemegang lisensi untuk nama ponsel Nokia, meluncurkan ponsel 5G Nokia X30 yang diusung sebagai ponsel paling ramah lingkungan. Sustainability is a global major theme that should concern everyone, and we in the consumer electronics industry are definitely a contributor with the big amounts of consumer products people are buying because they're so popular. So we have to take responsibility and look what can we do to make sure people can enjoy their phones, but they also leave the smallest possible footprint.
Selain bahan aluminium dan plastik hasil daur ulang, serta bahan karton kemasan daur ulang juga, HMD Global menawarkan layanan circular yang mendorong pengguna lebih lama memakai ponsel Nokia mereka, lalu membelinya kembali dari konsumen agar menyelamatkan dari harus dibuang dan menjadi sampah elektronik alias e-waste. Not all materials can be replaced easily, but that's where our commitment as part of Circular, we're saying our circular subscription service is truly circular because it is not just a buyback program where you would buy back somebody's phone and then you would sell it on the second-hand market. No, we keep the phone from the beginning through the life cycle all the way to the end, and at the very end we will also ensure that it's recycled sustainable and we maximize the amount of raw materials we can still capture from this. Ponsel Nokia terbaru juga tidak menyertakan charger berkabel khusus dalam kemasannya, seperti yang biasanya dijual bersama dengan ponsel. Langkah serupa sebelumnya dilakukan oleh Apple dengan peluncuran iPhone 12. Asumsinya orang yang sekedar mengupgrade ponsel dari ponsel sejenis sudah memiliki aksesoris yang dibutuhkan untuk charger. Tapi bila mereka belum memiliki, maka mereka harus membeli secara terpisah. Samsung pun akhirnya menempuh langkah serupa, dan inilah yang menurut analis masih menjadi kendala bagi produsen ponsel untuk sepenuhnya ramah lingkungan dan menekan e-waste. On mobile phones, there are some elements that are very difficult to manage. There are materials in there like lithium, like all of the gold and copper and other things that are in there. But I actually think the approach that HMD Global is taking is perhaps a little bit more forward-thinking, which isn't we can fix all of those issues, but more saying, well, we just need people to keep their phones for longer. That on its own would make a massive impact on the e-waste. And if when those phones reach end of life, they can be reused, which is another element that they want to try and tackle, it could have a very positive impact for the industry. Sejumlah organisasi internasional memperkirakan ponsel dan komponennya mencakup sekitar 10% sampah elektronik, dan sejauh ini hanya sedikit komponennya yang akhirnya bisa didaur ulang menjadi ponsel baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Simpo Dunia kali ini. Saya Ayu Pratiwi dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.